Salam suksma angling dharma. Selamat malam kepada semua para sinar, para abdi. Kuratu masih ada di pesanggrahan malam ini. Kepada semua para sinar, para abdi yang sangat Kuratu sayangi, cintai dan banggakan dimanapun kalian berada. Kita belajar spiritual itu tentunya ada tujuannya. Tujuan belajar spiritual kita, terutama belajar spiritual suksma angling dharma, itu adalah suatu ajaran tuntunan kerohanian, kesucian untuk meningkatkan kesadaran umat manusia untuk kembali ke jati dirinya, yaitu bahwa kita sebagai salah satu ciptaan Tuhan, apa yang mesti kita lakukan? Kita kan harus semakin lebih dekat pada beliau, karena beliau yang mengadakan kita. Beliau sebagai orang tua yang utama kita. Bagaimana sih namanya orang tua menciptakan kita? Kita kan harus selalu bakti, harus selalu ingat, eling, dan hormat, dan juga selalu nurut, ngikutin apapun ya yang diberikan oleh beliau, yang diberikan anugerah oleh beliau, maupun diberikan apapun. Karena anugerah itu kan ada dua, ada anugerah yang baik maupun yang buruk. Ada namanya anugerah kita diberikan kelahiran, ada kematian, ada suka duka, ada siang malam, ada orang baik, ada orang jahat, ada makhluk, ada yang nyata maupun tidak nyata. Jadi apapun bentuk anugerah yang diberikan oleh orang tua kita, kita seyogianya, sepatutnya, dan sewajibnya, dan seharusnya, semestinya harus kita bisa menerima dengan lapang dada, dengan tulus ikhlas. Karena yang baik dan yang buruk yang diberikan oleh Tuhan itu karena disesuaikan dengan perbuatan kita sendiri. Jadi jangan pernah kita selalu menyalahkan lantaran yang dipakai alat untuk memuji kita, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Apalagi semua yang terjadi di dunia ini kan sudah memang kehendak beliau. Tidak ada yang terjadi di dunia ini adalah kebetulan, semua sudah melalui proses dan sebuah melalui suatu keputusan yang betul-betul teliti oleh beliau. Jadi tidak ada asap tanpa ada api pasti ada asap. Artinya segala sesuatu ada sebab musababnya, ada namanya hukum karma pahala. Apa yang kita tanam itu yang kita petik, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi hukum itu sudah jelas tentunya. Makanya kita sebagai umat manusia di dunia ini belajarlah kita ikhlas. Memang kalau kata ikhlas itu memang secara teoritis kan banyak orang bilang belajar ikhlas, mengucapkan ikhlas itu memang mudah, gampang. Tapi dalam praktiknya kan sulit. Kalau kita pakem itu yang kita yakinin, jadinya ya sulit. Tapi kalau kita sadar dan yakin bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, kita diberikan badan wadak, badan kasar, badan halus. Badan halus kita kan berupa ada namanya roh. Roh itu kan memberikan kita pancaran namanya energi yang tidak kelihatan seperti apa, pikiran. Ya, ada saraf-saraf. Dalam saraf-saraf itu kan ada energi pikiran. Dalam saraf-saraf itu berbentuk namanya panca indria. Kita punya pengecap, penglihatan, ya, pengrasa, dan segalanya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal bersifat hukum lahiriah itu yang kita lakukan, termasuk bersifat batiniah, rohaniah, seperti pikiran kita yang mungkin selalu ragu-ragu, ada yang yakin, ada yang belajar tekun, ada ikhlas, ada yang banyak bersyukur, banyak punya pikiran positif. Itu kembali kepada bagaimana penyatuan diri kita pada beliau. Kalau kita benar-benar para sinar belajar, memahami, mendalami, mengartikan dan praktikkan ajaran spiritual suksma angling dharma adalah ajaran untuk menyatukan diri sepenuhnya batin lahir kita kepada Tuhan. Salah satu caranya kita adalah di setiap kita mau melakukan apapun selalu kita menyambungkan diri pada Tuhan. Astungkara, puji syukur Tuhan Yesus, alhamdulillah. Ya, jiwa-jiwa baik, jiwa-jiwa dharma. Jadi trikaya pada sudah, pikiran kita akan semakin banyak baiknya, ucapan kita akan semakin baiknya, ya perilaku kita semakin baiknya, jiwa tulus ikhlas kita pun, ya rasa ikhlas kita menerima apapun akan semakin bagus. Karena penyatuan diri kita pada Tuhan itu sudah semakin baik, otomatis jiwa-jiwa ketuhanan itu yang baik pasti akan muncul dengan sendirinya. Tapi kalau kita masih ada keraguan-raguan, belajar masih setengah-setengah, kurang yakin, kita hanya banyak
mengeluh tapi kita tidak berusaha untuk mencari sesuatu yang betul-betul memang ingin kita cari, dengan tentunya kan dasar kita ikhlas, keyakinan, kesadaran, dan pengorbanan. Sulit namanya menemukan hal-hal yang betul-betul apa yang kita harapkan. Jadi keikhlasan kita itu akan bisa terwujud. Batin lahir kalau penyerahan diri betul-betul kalian laksanakan. Batin lahir, cara batin adalah penyerahan diri, banyak berdoa, banyak berserah diri, ya selalu kita menyambungkan diri pada Tuhan. Secara lahir kita juga menyambungkan diri pada Tuhan, rajin bersembahyang, ya, banyak berbuat kebaikan. Dengan sendirinya trikaya parisuda kita, ya, trikaya parisuda kan tiga, ya, tiga, ya, tiga hal yang harus disucikan, yaitu pikiran, ya, ucapan maupun perbuatan. Otomatis karena kita sudah berusaha menyucikan diri, batin lahir pada beliau, otomatis tiga hal itu akan suci, ya, pikiran kita akan semakin cemerlang, punya jiwa-jiwa ikhlas, jiwa tulus, jiwa penyayang, jiwa yang baik, jiwa yang dharma, ya. Kita bicara pun tidak asal-asalan, kita akan berhati-hati bicara apa yang kita mesti ucapkan, tidak asal kita ngawur bicara, kita berbuat juga otomatis. Tapi kalau kita menyucikan diri aja, kita di sini tidak ada niat atau kurang yakin atau setengah-setengah, sulitlah, ya, segala kesucian pikiran, ucapan, perbuatan itu yang luhur yang keluar, justru bebuta yang masuk, bebuta yang menguasai pikiran kita. Jadi intinya para sinar, yakinlah ketulus ikhlasan, keikhlasan jiwa kita, rasa bersyukur, jiwa yang baik semuanya akan muncul sendirinya jika kalian betul-betul melaksanakan ajaran spiritual Suksma Angli Dharma. Tentunya kan proses, jangan berkecil hati. Kalau kita sudah betul-betul sadar dan yakin Tuhan itu memang ada dalam diri kita, ada di mana-mana, yang membuat pikiran kita, yang membuat sumsum tubuh pikiran kita kan beliau juga. Kita bodoh, gelap bukan karena Tuhan, karena kita sendiri yang memang tidak mau belajar. Pikiran kita terang juga karena diri kita sendiri. Tinggal sekarang Tuhan menunggu apa mau kita, apa langkah kita, apa keyakinan kita, apa karma kita, apa perbuatan kita. Kan begitu sebenarnya.